Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati pengurusi majlis kita pada malam ini, dan juga kepada sahibul bait Al-Fadil Ibn Al-Aziz, Ustadz Aziz bin Dato' Hashim hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan para asatizah, para habaib, wabil khusus Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid hafizahullah ta'ala wa ra'ah, juga Habib Baqi Al-Muqaddam Al-Aidrus, dan Ustadz Izarman, dan seluruh muslimin dan muslimat yang bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur karena dihimpunkan pada malam ini, malam yang penuh berkah di awal tahun baru Hijriyah 1446. Kita memperingati juga salah seorang tokoh daripada Al-Ba'alawi, yaitu Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa, di mana secara ringkas, oleh karena masa yang diberikan hanya 10 menit. 10 menit untuk menghadirkan sosok ulama yang cukup besar, itu tidak mungkin. Perlu ada insyaallah ke depan nanti lebih kurang daurah ya, untuk mengenali lebih lanjut setiap tokoh dari kalangan ulama, sama ada dari luar ataupun dari dalam. Jadi secara ringkas, beliau dilahirkan di Al-Iraq 260 Hijriah, dan beliau adalah anak yang ke-30 daripada 35 bersaudara. 30 lelaki dan 5 perempuan. Dia yang ke-30. Karena Al-Imam Isa An-Naqib ini banyak menikah, jadi banyak anaknya. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, beliau dilahirkan di Irak dan di sana membesar dan belajar menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Nanti umur 57 baru dia keluar dari Irak. Itu pun keluar karena disebabkan keadaan di Irak yang cukup tegang. Bagaimana munculnya, hadirnya pemikiran-pemikiran, perkara-perkara yang bid'ah, kejahatan-kejahatan. Jadi sebelum Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir pergi keluar dari kota Irak, terlebih dahulu dia tanamkan lebih dalam lagi ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah kepada keluarganya semua. Baru setelah itu beliau mengambil pendapat bagaimana kalau kita keluar daripada Irak. Setelah setuju, barulah mereka keluar. Dan waktu itu belum ada lagi tujuan untuk berhijrah, maksudnya tempat yang dituju belum ada lagi. Beliau membawa keluarganya seramai 70 orang, dan sepupu-sepupunya. Di antara sepupunya itu adalah Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Muhajir, Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal. Saya punya datuk. Kalau Al-Imam Ahmad bin Isa, datuknya Habib Mahdi Al-Hamid, dan juga Habib Baqi Al-Muqaddam. Kami ini bersepupu. Oleh karena Muhammad Al-Imam Ja'far Shadiq, dia ada anaknya ramai, ada Ali Al-Uraidi, dan juga ada Musa Al-Kazim. Kita daripada sebelah Musa Al-Kazim. Bertemu di mana? Di Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi setelah itu Rasul Muhammad setelah keluar, mereka keluar ke mana? Pergi ke
ke Madinah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru di kota Madinah datanglah ahlu Yaman dari Hadramaut bertemu dengan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini, dan teringin mereka menjemput Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir pergi ke Yaman. Setelah diberitahu tentang keadaan di Yaman, jadi pun dia pun semangat karena beliau pergi berhijrah ke Yaman bukan untuk mencari harta dunia, tak. Dia pergi ke tempat yang cukup cukup miskin, tak ada apa-apa di sana, kering semuanya. Walhal dia pergi ke sana itu dia sudah bawa harta-hartanya semuanya. Di antara anaknya itu yang dibawa adalah Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang sekarang ini dipertikaikan oleh sebahagian golongan manusia di Indonesia tentang kewujudannya. Dia ada. Di sejarah membuktikan dia ada. Dia bukan tidak ada, dia ada. Bahkan dia anaknya yang satu-satunya yang dibawa berhijrah bersama abahnya. Sebab Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dia ada 4 anak. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Husain, yang keempat adalah Ubaidillah. Ubaidillah ini yang dibawa, yang 3 tinggal di Irak mengurus harta benda abahnya. Jadi Al-Imam Ubaidillah ini dia wujud dan dialah yang menemani abahnya pergi berhijrah ke kota ke Hadramaut. Tertarik dengan keadaan berdakwah, dipanggil untuk berdakwah fi sabilillah SWT. Sebab Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini sudah ada padanya 5 perkara yang cukup cantik. Yang pertama, dia ada ilmu. Yang kedua, dia ada harta. Yang ketiga, dia ada akhlak. Yang keempat, dia ada al-lisanul fasih, lisannya fasih berdakwah, membuat tausiah dan mau'izah. Dan yang kelima adalah keturunan yang mulia. Ini 5 ini semua ada dengan Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan alhamdulillah sempena memperingati hauliyah dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, juga dipahamkan bahwa insyaallah malam ini pun juga pembukaan madras ataupun ma'had tahfiz Al-Quran Karim, diberikan nama Sayyidah Nafisah. Pun juga masih keluarga dengan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Bahkan dikatakan bahwa dia diberikan gelaran Nafisatul Ilm. Nafisatul Ilm ini artinya yang mempunyai ilmu yang cukup mahal. Bagaimana dia, Allahumma shalli ala Muhammad, berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, baru itu ke Mesir. Dari kecil lagi dia sudah hafal Quran Al-Karim, berbagai ilmu-ilmu dan sebagainya. Pergi ke Mesir. Di Mesir semua orang Mesir tiap hari selalu nak jumpa dengan dia. Akhirnya dia pun tak larat. Akhirnya dia kata dia memohon minta maaf dan ingin kembali ke kota Makkah ataupun ke kota Madinah. Waktu itu pemerintah Mesir, salah seorang khalifah, dia dengar Sayyidatuna Nafisah nak balik, terus diminta jangan balik. Dia akan diatur dan diberikan rumah yang cukup luas dan hari di mana orang boleh bertemu dengannya, bertanya dengannya. So, dia seorang alim ulama, bahkan guru daripada Al-Imam Syafi'i. Dan berkat ilmunya, berkat kesolehannya, disebutkan bahwa dapat berhasil mengislamkan 70.000 orang Yahudi.
Masya Allah, berkat ilmu dan kesalehannya, mudah-mudahan insya Allah berkat nama yang diberikan Mahat Tahfiz Sayyidatuna Nafisa, insya Allah akan keluar daripada mahat tersebut pelajar-pelajar alim, ulama yang yang menghafal Al-Quranul Karim dan juga ilmu-ilmu yang lain, dan senantiasa berada dan berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, dan juga senantiasa berada di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.